Om Swastiastu, selamat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen bimbing dan penguji, pada kesempatan yang berbahagia ini pada tanggal 27 Juli 2026 saya ingin memaparkan hasil tugas tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sistem Penerapan Pengenalan Internal pada Hotel Salah Ubud Bali. Sebelum itu, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Eka Ade Utamo dengan nomor NIM 231562328. Bab 1. Pada latar belakang, Hotel Bintang 5 memiliki aset yang sangat besar sehingga rentan akan terjadinya kecurangan ataupun kehilangan dan kerusakan barang. Namun dalam implementasi sistem pengenalan internal yang terdapat di Hotel Salah Ubud ini masih ditemukannya rangkap fungsi antara bagian receiving dan general kasir, yang dimana rangkap fungsi tersebut akan menimbulkan kecurangan yang signifikan terjadi di Hotel Salah Ubud itu sendiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang terdapat di Hotel Salah Ubud ini, dan apa saja hambatan atau kendala yang terjadi di dalam proses persediaan di dalam Hotel Salah Ubud ini. Dan tujuan penelitiannya itu ada dua, diantaranya yang pertama adalah tujuan umum, yang dimana tujuan umum untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang bagaimana mengenai penerapan sistem pengenalan internal yang ada di Hotel Salah Ubud itu. Dan di dalam tujuan khusus ada dua, yang pertama adalah menganalisis bagaimana penerapan sistem pengenalan internal yang ada di Hotel Salah Ubud itu, dan mengidentifikasi hambatan atau kendala yang terjadi di dalam Hotel Salah Ubud itu. Dan untuk di bagian manfaat penelitian ini ada 4, yang dimana diantaranya 1, bagi mahasiswa untuk menambah wawasan, kemampuan dan analisis. Yang kedua ada bagi perusahaan menjadi bahan evaluasi untuk masukan dan perbaikan ke depannya, dan bagi Politeknik Negeri Bali menambah referensi akademik, dan bagi masyarakat memberikan pemahaman mengenai tentang bagaimana sistem pengenalan internal itu sendiri. Bab 2, pada tinjauan pustaka, yang dimana standar aktivitas yang saya gunakan melakukan dari teori kerangka klausul, yang dimana teori kerangka klausul merupakan teori yang sangat relevan yang bisa digunakan dalam penelitian yang telah saya buat, yang dimana terkait tentang rangkap fungsi antara general kasir dan disiplin, yang dimana ada 5 komponen penting yang di dalam kerangka klausul tersebut adalah yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, dan yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima dan yang terakhir adalah pemantauan. Dan yang kedua praktik aktivitas, di mana praktik aktivitas ini saya menggunakan 4 penelitian terlebih dahulu, yang dimana hasil dari kesimpulan dari 4 penelitian terlebih dahulu itu diantaranya masih berfokus terhadap aspek seperti SOP, pencegahan kecurangan, dan sistem informasi dan prosedur pembelian. Sedangkan 4 penelitian terlebih dahulu itu saya gunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang telah saya buat saat ini, yang dimana penelitian saat ini saya berfokus terhadap bagaimana dampak rangkap fungsi antara general kasir dan receiving yang terjadi di Hotel Salah Ubud itu sendiri. Dalam bab 3, metode penulisan, yang dimana lokasi ataupun tempat yang dilakukan oleh peneliti adalah di Hotel Salah Ubud Bali, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah seperti metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan pengumpulan data ini dimulai dari tanggal 2 Februari sampai dengan 2 Mei tahun 2026. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama adalah observasi, yang dimana observasi merupakan peneliti bisa langsung mengamati bagaimana proses ataupun alur pengadaan barang dan sistem pengenalan internal yang terjadi di Hotel Salah Ubud itu sendiri. Dan yang kedua adalah teknik wawancara, yang dimana peneliti bisa langsung mewawancarai beberapa staf finance dan accounting di Hotel Salah Ubud, seperti contoh di bagian receiving dan purchasing, staf receiving dan purchasing. Dan yang ketiga ada sudit dokumen, yang dimana peneliti bisa langsung mengamati bagaimana ataupun dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pengadaan sistem pengenalan internal yang ada di Hotel Salah Ubud ini. Di antaranya dokumen tersebut diantaranya adalah dokumen purchase order, receiving report, dan invoice. Bab 4, pada bagian pembahasan, yang dimana pembahasan ini ataupun penelitian ini dilakukan di Hotel Salah Ubud Bali, yang dimana Hotel Salah Ubud merupakan hotel bintang 5 yang termasuk ke bagian
daripada Marriott International, yang dimana Marriott International itu adalah salah satu brand ternama yang ada di dunia. Dan di dalam bab 4 ini, dalam bab pembahasan ini, struktur organisasi pada divisi finance dan accounting merupakan fungsi dari fungsional, yang dimana fungsi dari fungsional tersebut merupakan setiap pegawai ataupun karyawan yang terdapat di Hotel Selabud itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri per divisi yang dipegang oleh pegawai tersebut. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti bisa mengamati bagaimana alur pengadaan barang yang terdapat di Hotel Selabud itu sendiri, yang dimana proses ataupun alur pengelolaan persediaan barangnya itu terdiri dari, yang pertama, ada permintaan pembelian yang dibuat oleh departemen user ataupun departemen yang memesan. Selanjutnya, pembuatan purchase order, yang dimana pembuatan purchase order ini dilakukan oleh departemen purchasing ataupun bagian purchasing. Selanjutnya, di bagian penerimaan barang dari supplier, dan selanjutnya pemeriksaan barang dari receiving, meliputi dari bagaimana kualitas barang, kuantitas, dan jumlah barang yang diterima. Dan yang terakhir adalah penyimpanan barang di gudang yang langsung diterima dan disimpan ke gudang oleh departemen user ataupun departemen pemesan itu sendiri. Di bagian pembahasan itu sendiri, dalam penerapan sistem pengelolaan internal persediaan barang yang ada di Hotel Selabud ini dianalisis menggunakan komponen pengelolaan internal menurut kerangka KOSO, yang dimana pertama adalah lingkungan, adanya struktur organisasi yang jelas. Yang kedua, penilaian risiko, memastikan kesesuaian jumlah, jenis, dan kualitas barang yang diterima oleh receiving. Dan yang ketiga, aktivitas pengendalian, otorisasi pembelian, pemeriksaan barang saat penerimaan, penggunaan dokumen pendukung, serta pencatatan. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi dilakukan melalui penggunaan dokumen-dokumen seperti purchase order, receiving report, dan invoice. Dan yang kelima, monitoring, pemantauan terhadap persediaan dilakukan melalui pemeriksaan stok barang di gudang serta pengecekan kesesuaian antara data persediaan dengan kondisi fisik barang yang ada di gudang. Pembahasan hambatan dan kendala dalam penerapan sistem pengelolaan internal yang ada di Hotel Selabud. Ada dua. Yang pertama, adanya rangka fungsi antara general hasil dan receiving, yang dimana satu orang karyawan masih memegang dua tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab tersebut adalah general hasil dan receiving. Dan perusahaan belum sepenuhnya melakukan prinsip pemisahan tugas, yang dimana kalau bagian receiving dan general kasir ini masih dijadikan satu, belum adanya evaluasi secara berkala oleh manajemen, maka sistem pengelolaan internal yang ada di Hotel Selabud ini akan terganggu, dan sistem persediaan yang akan juga ikut terganggu, yang dimana permasalahan yang kedua itu adanya keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat menjadi pemicu adanya rangka fungsi antara general kasir dan receiving yang ada di Hotel Selabud itu sendiri. Dan kalau tetap masih berjalan, maka sistem pengelolaan internal persediaan barang di Hotel Selabud ini akan sangat-sangat terganggu dan bisa menjadi sebuah bahan evaluasi untuk kedepannya bagi manajemen di Hotel Selabud itu sendiri. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, meskipun prosedur dasar sudah ada, sistem pengelolaan internal di Hotel Selabud itu masih belum sepenuhnya berjalan dengan signifikan, dikarenakan masih ditemukannya rangka fungsi antara general kasir dan receiving. Dan oleh karena itu manajemen juga disarankan untuk melakukan pemisahan tugas dan evaluasi secara berkala demi keberlangsungannya sistem pengelolaan internal yang ada di Hotel Selabud ini, sehingga kalau sudah dilakukan dengan evaluasi secara berkala, maka sistem pengelolaan internal yang ada di Hotel Selabud ini akan menjadi lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.